Halo Zoe Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Permain Jiwa. Kapan pandemi ini berakhir? Dan apa yang terjadi nanti setelah pandemi ini lewat? Saya pikir ini pertanyaan hampir semua manusia di muka bumi. Nah sekarang di video ini saya akan bagikan pengalaman meditasi mistik saya terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang tentang pandemi ini. Nah di sini saya juga ingin menunjukkan ke kalian bagaimana saya memanfaatkan meditasi mistik ini. Oke, jadi saya gunakan meditasi mistik ini untuk mencari informasi yang kadang kita mungkin sulit temukan jawabannya dalam batasan dimensi fisik. Saya akan mulai dulu dari pengalaman yang sudah lama saya alami 2 tahun yang lalu, mungkin lebih. Seingat saya waktu itu ada satu kejadian yang menghebohkan di Eropa, di Inggris kalau tidak salah. Ini terjadi pemadaman listrik. Dan waktu itu semua jadi kacau balau, termasuk rumah sakit juga karena sampai berapa hari itu terjadi. Nah pada saat yang bersamaan saya itu beberapa hari mengalami tidak enak badan, flu juga tidak, mungkin kalau diberi nama masuk angin lah, penyakit tidak jelas. Lalu malam saya meditasi, saya diberi informasi, saya diminta untuk cleansing atau grounding energi, membersihkan energi. Kemudian saya diminta untuk olah pernapasan. Saya lakukan dan benar, sehari berikutnya saya normal, sembuh. Nah ini yang menarik. Kemudian malamnya saya lakukan channeling. Saya berinteraksi dengan mereka, saya tanyakan saya sakit apa sebetulnya. Kemudian waktu itu saya diberitahu ini karena pengaruh adanya tower seluler. Jadi di sebelah rumah saya ada tower seluler dan itu menyebabkan energi saya terpengaruh. Oke, saya bisa mungkin menerima lah, mungkin ini kaitan dengan radiasi. Kemudian waktu itu saya diinformasikan, kamu belum tahu, mungkin nanti ke depan manusia itu akan menghadapi masalah sakit virus itu karena faktor digital. Ya sama dengan apa yang kamu temukan, virus itu bisa menyebar di jaringan internet dan nanti ada efeknya dengan manusia. Ini 2 tahun yang lalu. Kemudian 2 bulan yang lalu ketika awal mungkin pemberlakuan PSBB, saya bertanya ke mereka, sebetulnya ini akan berapa lama? Kapan ini nanti selesai dengan PSBB? Kemudian mereka menjawab, ya bisa cepat. Mungkin pertengahan tahun bisa lewat, paling lama nanti 2 tahun. Lama sekali saya bilang gitu. Ya sebetulnya tergantung negosiasi. Kalau mereka menemukan kesepakatan ya mungkin cepatlah keluar dari masalah ini. Jadi kalau saya bicara ini, yang kalau kalian tahu di informasi di luar ini berbau konspirasi, ada satu golongan yang memang menentukan arah dunia ini. Tapi pada prinsipnya saya dengan meditasi mistik ini untuk mencari tahu, mencari informasi. Saya tidak peduli itu konspirasi atau tidak, selama masuk akal dan bisa kita temui kondisinya, itu saya terima. Nah lalu saya lanjutkan untuk mencari sumber informasi yang mungkin bisa mendukung apa yang mereka katakan ke diri saya. Jadi saya menemukan beberapa informasi yang saya tidak sangka juga. Jadi kamu lihat di layar ada berita di tahun 2017, malicious code written into DNA infects the computer that reads. Nah, jadi kode malicious, kode yang ditulis di DNA itu bisa menginfeksi komputer. Saya terkejut ketika membaca ini pertama kali. Oh, benar juga dia ngomong. Jadi selalu saya katakan mereka, saya akan cari kebenaran apa yang mereka sampaikan. Nah, di sini juga website ini dari sisi teknologi ya, mereka punya latar belakang teknologi dan mereka sendiri mengatakan ini terdengar seperti science fiction.
seperti film fiksi lah. Jadi mereka sendiri yang paham tentang teknologi pun sulit percaya. Artinya apa? Ini untuk pertama kalinya mereka tidak menyangka bahwa ada interaksi antara DNA manusia dan komputer. Ini baru satu berita. Kemudian ada berita lain perkembangan dari sisi bioteknologi. Jadi di sini ada berita Biocoding language make it easier to hack living cell. Jadi menggunakan kode pemrograman dari komputer itu untuk memprogram sel manusia. Jadi memang mungkin kedokteran sudah sampai di sana secara biologi. Nah, kemudian yang berikutnya ada berita first human infected with computer virus. Jadi ini dilaporkan oleh seorang ilmuwan dari Inggris. Di sini ditulis Dr. Mark Grayson. Jadi dia menemukan bahwa ada korelasi tentang dia menggunakan satu alat yang ditanamkan di tangannya dan dia tidak menyangka bahwa kode yang di situ bisa berinteraksi dengan DNA-nya. Oke, jadi ini yang saya temukan dan saya kaget. Apa yang saya terima lewat meditasi mistik dikonfirmasi dengan beberapa berita ini. Kemudian malam berikutnya saya kembali untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, mereka mengatakan seperti ini. Untuk manusia ini sudah sedikit membaik. Manusia mulai berpikir bagaimana perang secara efektif dan efisien. Oke ya, jadi ini semua petunjuk. Bukan berarti ini kebenaran, karena memang kita harus mencari data banyak di tengah banyaknya data yang tidak jelas. Bagaimana kita menemukan satu petunjuk yang mungkin lebih mendukung nalar kita. Tapi saya percaya dengan kata-kata mereka, karena dari dulu manusia itu kan belajar menjadi manusia, belum manusia sebetulnya. Karena kita mungkin dikatakan beradab ya karena perangnya tidak perang terbuka dengan senjata yang militer, tapi ini meningkat. Ada perang psikologi, ada perang biologinya. Jadi ini yang menarik mungkin dengan apa yang kita hadapi sekarang. Oke, saya lanjut. Jadi saya ingat pembicaraan 2 tahun yang lalu, apa yang disebut dengan virus digital. Saya masih penasaran, beberapa data sudah saya temukan. Nah, kemudian saya menemukan ada tulisan atau buku yang ditulis oleh Arthur Firstenberg. Dia seorang ilmuwan dan dia menulis bukunya itu adalah The Invincible Rainbow, A History of Electricity and Life. Jadi si Arthur ini memberitahukan sesuatu yang orang mungkin tidak ketahui dari kejadian flu Spanyol, Spanish influenza tahun 1918 yang korbannya cukup banyak. Nah, Arthur mengatakan bahwa flu itu bukan sekedar virus. Dia lebih mengatakan ini adalah kaitan dengan electricity, dengan listrik. Maka kalau sudah bicara listrik, ini saya ingat Tesla. Listrik, elektromagnet. Kenapa Tesla ilmunya tidak diajarkan di sekolah? Ini pasti ada kaitan dengan penguasaan energi. Oke, nah di sini ditulis flu 1918 dimulai di pangkalan militer AS bla bla bla. Intinya pada tahun itu mulai penggunaan pertama kali teknologi nirkabel untuk perang, dan ini ada efeknya dengan kasus pandemi saat itu. Kemudian di sini sudah dicoba beberapa hal, yakni mulai memasukkan cairan dari mulut, hidung, tenggorokan, bronkus pasien yang sakit saat itu ke sukarelawan, kemudian menyuntikkan darah dari pasien yang sakit juga. Kemudian menyaring bahan lendir dari pasien yang sakit, menyuntikkan di bawah kulit sukarelawan. Kemudian juga sampai mereka mengetes sukarelawan itu berjabat tangan dengan pasien yang sakit, berbicara dengan mereka, wajah saling berdekatan selama 5 menit, kemudian meminta pasien bernafas sekuat tenaga. Itu sudah dilakukan semua, dan apa kesimpulannya waktu itu? Tak satu pun dari sukarelawan dalam eksperimen ini yang jatuh sakit dengan cara apapun. Jadi ini yang hilang dari kasus influenza tahun 1918 flu Spanyol ini. Kemudian saya tanyakan ke mereka, apa kaitan ini dengan kejadian sekarang? Nah, mereka mengatakan ada yang hilang juga
dalam peradaban kita sekarang. Ini beda dengan peradaban leluhur kita. Jadi peradaban leluhur kita itu membaca kedekatan kita dengan alam. Nah, kamu tahu sekarang banyak anomali. Ini kan juga karena struktur magnet bumi yang mulai berubah. Jadi listrik, elektromagnet itu berpengaruh. Ini yang mereka katakan. Nah, lalu saya mencoba mencari informasi lagi dan menemukan sesuatu hal yang cukup mengejutkan. Saya sendiri sulit untuk menerima hal ini. Jadi apa yang saya temukan adalah teori dasar menyikapi penyakit. Ada dua teori besar, yakni teori germ atau teori kuman dari Louis Pasteur. Saya yakin mungkin kebanyakan kalian sudah mengenal Louis Pasteur. Teori satunya adalah teori selular, teori sel. Ini dari Anthony Beckham. Nah, dua hal ini cukup berseberangan. Kalau kita lihat apa yang ada dalam dunia medis sekarang, ini semua menganut teorinya dari Louis Pasteur, ini teori kuman. Apa sih yang dimaksud? Saya coba sampaikan ke kalian dari apa yang sudah saya baca semampu saya menjelaskan ini. Ini bukan satu hal yang benar atau salah, karena saya mencari tahu. Kalau kalian lebih tahu, mungkin kalian bisa mengkoreksi atau menambahkan apa yang saya belum tahu. Jadi sisi pandang Beckham dan Pasteur ini ditulis oleh Ethel Douglas Hume dalam bukunya yang judulnya A Lost Chapter in the History of Biology, bab yang hilang dalam sejarah biologi. Bahkan dia mengatakan Pasteur ini adalah plagiaris dan impostor. Jadi Pasteur ini hanya mengcopy sebagian temuan dari Anthony Beckham. Jadi kalau di sisi teknologi kita kehilangan warisan ilmu dari Nikola Tesla, kalau di biologi mungkin dari Anthony Beckham ini. Nah, teori ini sudah tahun 1860-an, di akhir tahun 1800 dan di awal tahun 1900. Apa sih perbedaan mendasar? Ini yang sulit. Tapi kalau kita lebih jeli melihat kasus yang sekarang, mungkin kita menemukan benang merahnya. Jadi saya coba dulu dari teorinya Louis Pasteur tentang teori kuman. Intinya mengatakan kalau kamu sakit, itu artinya kamu terinfeksi oleh mikroorganisme, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Dan untuk itu kamu butuh obat. Akhirnya kamu butuh vaksin, kamu butuh antivirus, kamu butuh antibiotik. Ini teori kuman, teori GEM. Nah, teori selular dari Anthony Beckham ini menarik karena kejadiannya tidak sengaja. Si Anthony ini membuat satu percobaan untuk memfermentasi. Dia menggunakan kapur alam. Apa yang terjadi? Dia berhasil memfermentasi sesuatu di situ. Tapi ketika dicoba dengan kapur buatan manusia, itu tidak bisa. Kemudian pertanyaan timbul dalam kepalanya, kalau sesuatu bisa memfermentasi, menguraikan sesuatu, artinya ada suatu hal yang hidup di situ. Nah, ini kemudian yang dia ungkapkan dengan istilah mikrozima. Jadi mikrozima ini adalah satu inti kehidupan yang ada di semesta ini, di semua wujud, baik itu hidup atau mati, yang dia memprogram semuanya menjadi satu kehidupan. Kalau tadi dari Louis Pasteur kamu sakit karena virus, kalau Anthony Beckham, virus itu ada karena kamu sakit. Jadi berbeda ya. Kalau Beckham mengatakan ketika kamu keracunan, ketika kamu mendapatkan zat asing, mikrozima ini memerintahkan sel untuk mengeluarkan virus, membentuk virus atau membentuk bakteri untuk melawan itu semua. Dan sampai ketika itu tubuhmu netral, kotorannya sudah keluar, racunnya sudah keluar, mikrozima ini kembali pada posisi awalnya. Jadi ketika saya baca ini agak sulit. Saya mencari informasi lain dan saya menemukan pendapat dari Dr. A. Jonas von der Planitz. Penjelasan dari Dr. A. Jonas ini saya temukan dalam sebuah interview dengan radio. Dan saya lebih mudah untuk menangkap apa yang dikemukakan oleh Anthony Beckham tadi. Si Dr. A. Jonas ini mengatakan dengan sederhana, virus itu adalah sabun. Analoginya,
Jadi ketika kamu sakit, kamu mendapat kotoran atau teracuni, kamu butuh untuk mengeluarkan itu atau melarutkan itu. Nah, untuk itu virus ini kemudian jadi ada. Virus ini adalah sabun dan bekerja sama dengan pelarut universal. Ini yang dikatakan adalah air. Jadi ketika kamu flu, virus ini jadi sabunnya, dan cairan dalam tubuhmu itu membantu bekerja sama dengan virus ini mengeluarkan kotoran atau racun. Itu sebabnya kamu keluar ingus. Jadi analogi yang sederhana, karena lendir dari ingus sama kan seperti sabun yang licin. Jadi pendapat ini yang kemudian saya bisa mendapat gambaran apa yang dikemukakan oleh Anthony Beckham. Oke. Nah, apa hal yang terjadi selanjutnya? Kenapa kemudian teorinya si Anthony ini tenggelam? Ternyata saya baca dari satu sumber. Kamu bisa cari, sini ada websitenya. Jadi prosesnya saat itu lebih karena faktor politik. Si Louis Pasteur itu dekat dengan Napoleon Bonaparte. Dan kemudian apa yang dikemukakan oleh Anthony Beckham tentang mikrosima ini istilahnya bisa menjadi potensi penistaan agama. Jadi ini yang bertentangan dengan pendapat gereja. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang abadi, ini bisa mengguncangkan keyakinan. Jadi faktornya sederhana, hanya karena itu saja. Jadi teori ini kemudian disembunyikan, disensor, hilang. Karena apa yang terjadi saat itu. Nah, itu sebabnya kita bingung sekarang menghadapi pandemi ini. Mindset kita sulit menerima bahwa virus itu adalah barang yang baik karena apa yang kita yakini selama ini. Tapi apa yang ditulis oleh Anthony Beckham itu hilang dalam sejarah dan sebetulnya sulit dibantah kebenarannya. Oke, jadi ini yang saya temukan, masih ada banyak pendapat dokter yang sejalan dengan Anthony Beckham, tapi ya seperti itu, tidak mengemuka, tidak muncul di publik, jarang diketahui. Dan ini kalau kamu cari akan semakin bingung, karena apa yang kamu yakini, yang kita yakini sekarang berbeda 180 derajat dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Anthony Beckham. Nah kemudian kalau kamu tahu, beberapa waktu belakangan ini ada pendapat dari Dr. Kaufman tentang pandemi corona ini. Ini yang cukup kontroversi juga, karena apa yang disinggung di situ adalah tentang eksosom. Kalau saya coba bandingkan, mungkin eksosom ini hampir sama fungsinya dengan mikrosima. Jadi Dr. Kaufman ini mengatakan kalau yang diambil sampelnya itu adalah eksosom, artinya setiap orang yang pernah sakit yang sejenis dengan flu itu pasti ada eksosomnya. Akhirnya semua pasti divonis positif. Jadi ini yang terjadi, dan mana yang benar kita tidak tahu. Oke, kembali pada pertanyaan awal tadi yang saya coba bahas di video ini. Kapan pandemi ini berakhir dan bagaimana nanti? Semua tergantung mereka yang punya kepentingan dan memegang semua kekuatan di dunia ini. Satu hal yang mungkin bisa kita rubah ya kita belajar, menambah knowledge, menambah pengetahuan. Jadi kita bisa dengan nalar akal kita sendiri menentukan mana sih yang kira-kira masuk akal. Karena dua pendapat itu tadi jelas berpengaruh pada kepentingan industri dan ekonomi. Kalau yang Dr. Anthony Beckham itu sampaikan, dia lebih pada sisi imunitas. Ketika kamu sakit, bagaimana kamu sehat, bukan bagaimana mengatasi racun atau penyakitnya, tapi bagaimana kamu lebih imun terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Kalau kalian suka ketika saya berbagi hal-hal yang semacam ini yang kadang
saya dapatkan dari meditasi mistik dan mungkin berbeda dengan apa yang kita temui sekarang ini. Saya akan coba nanti bagikan lebih banyak. Oke, sampai di sini video ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like. Kalian juga bisa bagikan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.